Mas, aku udah nggak kuat ini. Aku sampai sekarang, aku setiap tidur tahu-tahu udah di sini. Kalau bisa Mas nyempetin pulang, karena udah ngerasa banyak yang aneh Mas. Aku capek Mas, udah nggak kuat. Nah, ini lokasi dimana istri saya setiap malam di sini terus, Mas. Kira-kira Mas Ilyas sama Mas Cecep bisa tolong bantu saya nggak? Awalnya saya juga kurang percaya, tapi sudah 3 hari terakhir istri saya itu seringkali mengirim video bahwa dia ketika bangun tidur, yang pada awalnya tidur di rumah, tapi secara tidak sadar ketika bangun dia sudah di sini. Kalau bisa Mas Ilyas dan Mas Cecep, saya minta bantuannya agar istri saya nggak lagi tidur di sini secara tiba-tiba. Udah on chat. Korek. Lumayan. Apa nggak? Jadi ada yang bilang ada tanda-tandanya kayak banyak bambu. Itu udah nyampe di tengah tadi. Makhluk aja. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Cecep tentunya sedang berada di sebuah daerah, tepatnya di Banyuwangi. Biasa orang sini menyebutnya alas bukit, dan sekitaran dari bambu ini sekitar 100 meter itu udah masuk ke alas bukit. Saya sempat ngobrol sama ya, jadi kami ini datang ke sini atas permintaan dari saudara kita, Mas Wahyu. Kebetulan memang beliau itu orang asli di sini. Jadi yang dia keluhkan bahwasanya sudah sekitar 1 bulan sang istri ketika tidur dan secara tidak sadar yaitu terbangun di hutan sini awalnya. Dan padahal jarak antara rumah beliau ke sini itu cukup jauh. Kayaknya agak datang juga pakai kerikil, padahal ini nggak ada kerikil kan. Langsung coba cek, kamu pegang dulu. Kalau bisa salah apa? Jangan lupa tuh sahabat-sahabat juga penonton chat. Ada yang belum yang hari ini. Oke. Udah ini ya,
Dari mana aja ini teman-teman? Absen dulu, like dan subscribe-nya jangan lupa. Ada yang nangis mas. Kita bersolat dulu sambil tunggu Mas Ilyas untuk mungkin membuka portal teman-teman. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Mas, ada yang lempar mas? Ya, ada salah satu petunjuk. Coba. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Jangan, tolong. Ya, coba sekarang jenengan ini tenang dulu. Coba. Iya. Bakal saya tolong kok, tenang aja. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan saya ini menarik jenengan, karena sekali lagi saya minta maaf, saya ini butuh sekali informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Nah, sebelum itu saya ingin tahu jenengan ini siapa? Ini di sana. Apa? Saya di sini sebenarnya tidak boleh untuk menyampaikan ini. Memangnya kenapa? Sebentar. Saya melihat kalau Anda ini seperti ketakutan. Betul di sana kan. Apa yang Anda takutkan? Kalau saya membocorkan ini semua pada manusia, Kenapa? saya akan musnah di sini. Loh, Tapi sebenarnya saya ingin membersihkan tempat ini biar seperti itu. Tolong, jangan sampai beliau tahu saya di sini. beliau itu siapa yang Anda maksud? Saya seperti ini karena saya sudah benar-benar tidak kuat atas kejadian ini semua di sini. Coba jenengan tenang dulu, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Apakah ada keterkaitan tentang suatu masalah yang sedang saya hadapi ini? Betul, senang. Betul. Di sana. Tapi saya tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Lagi sana. Oleh siapa? Siapa yang melarang Anda untuk berbicara? Tentunya Siapa? beliau manggil saya. Saya sudah. Setelah ini saya akan musnah. Tidak apa-apa. Saya musnah di sini. Yang penting saya sudah menyampaikan kepada bangsa manusia yang sudah tidak mempunyai akal sehat. Apa? Ayo sana. Ya, bagaimana? Saya di sini minta tolong sama kalian semua di sini. Selepas saya di sini menemui kalian, saya yakin sekali saya akan musnah. Sebentar. Kalau saya loh.
Anda berbicara musnah, memang siapa yang Anda takutkan? Kenapa? Apakah jenengan ini mempunyai tuan? Kenapa? Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sangat-sangat. Ya, Seperti ini. bagaimana? Gimana? Apa? Kalian berdua Ya, kami berdua. Kenapa? sucikan tempat ini seperti semula. Sucikan. Karena saya sudah tidak kuat atas apa yang berlaku di sini. Sebentar. Saya kasih gambaran tentang apa yang saya butuhkan. Begini, jadi kami ini sengaja ke sini karena ada saudara kami yang butuh pertolongan, bahwa istrinya, atau katakanlah seorang perempuan yang setiap hari bahkan setiap malam dia itu tanpa sadar tiba-tiba sudah berada di sini ketika beliau bangun. Betul sekali, Wai. Di sana itu betul sekali. Dan mohon maaf saya kelancar Ya, untuk memuaskan raja. Raja. Kenapa? Di alam kita tentunya ada tingkatan-tingkatan yang lain. Ya, ya sudah. Jika jenengan tidak mampu untuk menjelaskan, boleh saya pinjam tangan Anda, biar secara langsung saya melihat apa yang terjadi sebenarnya. Mohon maaf. Coba pegang tangan saya. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Oke. Selepas ini saya yakin sekali saya musnah di sini. Tidak, tenang saja. Saya akan lindungi Anda dari hal-hal yang mungkin mencelakakan Anda. Untuk saat ini silahkan Anda keluar dulu dari jasad teman saya. Silahkan. Jika kita tidak bisa bertemu lagi, saya mohon maaf. Ini tugas kalian. Tenang, Anda ini jangan berpikiran seperti itu. Saya akan bantu Anda supaya Allahumma sholli la ilaha illallah. Cep. Ayo Cep. Seperti ditusuk saya. Apanya? Astagfirullahaladzim. Cep. Ternyata begini. Barusan sosok yang sengaja kita tarik itu ternyata dia cuman seorang bawahan dari sosok yang berkaitan dengan istri Mas Wahyu. Nah, yang saya lihat bahwasanya si sosok tersebut itu sengaja membuat wanita itu tidak sadar, padahal itu diimprut, Cep. Aku bilang dari. Nah, Kenapa bisa seperti itu? Misalnya manusia dan jin-jin
Kita Iya. walaupun udah berdampingan makanya Kamu pengen tahu nggak alasannya itu apa? apa? Jadi si sosok jin ini dia ingin mempunyai keturunan dari bangsa manusia. Nauzubillahimindzalik. Merinding ya. Nah, tentu saja ini nggak bisa kita biarkan, Cep, karena sungguh Ya, ini sekitaran 100 meter lagi kita ke alas purba masalah. Katanya kalau benar di sana itu luar biasa. Saya belum pernah, ini baru pertama kali diajak Mas ke sini. betul. Tapi sebelumnya, Mas, insya Allah tidak ada satupun yang kita takutkan, Cep, karena kita ini benar-benar berniat untuk menolong dan juga di jalan kebaikan. ngomong. Ya udah. Untuk awal dari pemecahan masalah ini kita Al-Fatihah dulu, Cep. Dan buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, mohon bantuannya untuk kami di sini, karena masalah yang kami hadapi kali ini benar-benar berbahaya. Oke, yaudah ya. Langsung aja masuk ya. Sini. Hmm. Saya belakang aja, Mas. Mas. Oke teman-teman, saya sama Mas Ilyas ini udah berjalan sekitaran berapa meter Mas ini, Mas? Kok ini kayak naik gunung, Mas? Hah? Bambu semua. Astagfirullah. Ini di tengah hutan kayak gitu. Rupanya masih di tempat yang sama, cuman tadi itu disembunyiin, Cep. Maksudnya? Ya tadi kan kita udah berapa kali lewat jalur sini kan, tapi Tuh. kita nggak lihat sama sekali, padahal terlewati. Oh. Nah. Paham. Barusan saya sadar kalau memang ada sesuatu, dan kita nggak tahu kalau misalkan area sini ada jebakan sihir. Alhamdulillah. Mas. Hah? Ini cewek jam segini. Ini hutan semua loh. Samperinnya. Bismillah. Nih, begini. Ini kan yang kita hadapi itu sosok yang lumayan ganas, Cep. Nah, jadi supaya jebakan sihir mereka itu terlihat dengan jelas, tolong kamu sambil sholawatan. Oke, siap, saya belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Allahu Akbar. Begini, Cep. Alhamdulillah kita sudah temukan wanita
atau lebih tepatnya istri dari Mas siapa? Mas Wahyu. Wahyu ya. Cuman sukmanya ini masih dibawa oleh satu sosok yang memang berpengaruh sekali di sini. Auzubillahi. Dan ada kendala satu, Cek. Boleh nggak saya agak rekam ke sebelah depan, Mas? Gak apa-apa. Saya ceritain dulu ya. Ya, oke. Kendala saya di sini itu sekarang, saya nggak bisa secara langsung buat ngebangunin wanita ini, Cek. Oke, paham. Ya, karena kamu kan tahu saya ini sedang tirakat. Nah, salah satu larangannya itu saya tidak boleh menyentuh, bahkan melihat pun gitu ya. Jadi saya minta bantuan kamu untuk bangunin wanita itu. Dengan cara gimana? Saya Apa? cara banguninnya gimana, Mas? Banguninnya gimana ya? Bangunin seperti ini. Coba saya deketin ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bisa, Mas? Assalamualaikum. Coba kamu cek nadinya dulu, Jeb. Kalau misalkan tangannya terasa dingin, berarti sukmanya itu belum lepas. Apa ini, Mas? Gak apa-apa. Karena kalau dikasih nafas buatan kan nggak mungkin ya. Ada, Mas. Masih ada, Pak. Cuman dia Nggak, yang kamu rasa itu dingin atau hangat? enggak, maksudnya masih ada nadinya, masih ada denyut nadinya. Masih ada. Tapi kalau dipegang itu udah kayak dingin. Mungkin ini kan di gunung, Mas. Jadi Bukan apalagi di gunung. ini gitu, saya juga nih dingin banget. Ini loh sampai kayak gini tangan saya. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Cep. Kenapa, Cep? Allahu Akbar, telinga saya, Cep. Allahu Akbar. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Cep. Cep. Tahan, Cep. Tahan dulu, Cep. Sambil istighfar, Cep. Allahu Akbar. Astagfirullah. Lihat. La ilaha. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ya Mustika Sulaiman. Allah. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah. Loh. Mbak. Cep. Alhamdulillah. Cep udah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wow. Allahu Akbar. Astagfirullah. La ilaha illallah. Udah, Cek. Aman. Allahumma sholli ala sayyidina. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula quwata illa billah. Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.
La ilaha illallah. Kenapa Mbak di sini? Mbak, belum dinetralisir Mas? Belum, bentar. Saya juga sakit banget ini punggungku. Banyak banget menguras energi di sini ternyata. Ya, tapi alhamdulillah ternyata memang benar ya, bahwasanya mustika ini sangatlah membantu di saat kita ini terdesak. Kita Alhamdulillah. jadi apa kita kalau misalkan kita tidak membawa mustika Sulaiman ini. Ya Sulaiman. La haula quwata illa billah. Astagfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullah. Alhamdulillah. Mbak, bisa ngomong nggak? Mas, udah di netralisir Mas? Belum. Karena dia juga masih shock. Oh. Sebelumnya mbaknya mungkin belum tahu kami ini siapa. Nah, tapi yang lebih jelasnya kami itu di sini atau ke sini memang bertujuan untuk mencari mbak, dan kami di sini atas laporan dari suami mbak sendiri. Mbaknya jangan khawatir, bahkan jangan takut. Ya intinya kita bukan orang jahat Mbak. Ya. Dan dibalik kejadian yang mbak alami kali ini ataupun sebulan ke belakang sampai sekarang, Allah. itu memang betul ada pengaruh dari makhluk halus. Nah, dan mbaknya juga tidak perlu takut untuk kedepannya, karena alhamdulillah saya juga teman saya sudah menghilangkan pengaruh sihir dari satu sosok yang mungkin mbak juga melihat. Nah, tetapi saya juga merasa penasaran yang mbak alami itu ketika mbak tertidur, adakah mimpi atau keanehan yang mbak alami, mbak? Gimana? Gimana? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Gimana? Yang aneh itu? Astagfirullahaladzim. Ini menurut suami mbak yang kami tahu bahwasanya mbak ini setiap hari ketika terbangun dari tidur itu sudah di sini. Berarti ini bukan satu atau dua kali Mbak. Nah, apakah di saat mbak kesini otomatis kan berjalan ya cepet Itu. Nah, apakah mbak sama sekali nggak sadar gitu dari membuka pintu kamar, bahkan pintu rumah, mbak sama sekali nggak ingat? Jadi begini mbak itu disukai atau dilirik oleh beberapa, bahkan
ratusan ya Cep ya, makhluk gaib yang mempunyai keturunan dari bangsa manusia. Cuman alhamdulillah saya dan Cecep datang di waktu yang tepat dan Mbak juga terselamatkan. Apa nggak ada kejanggalan apa gitu mas? Misalkan ini kan udah kejadian bukan satu kali pertama ini ya, bukan kan mas? Sebelum itu misalkan sudah ada belum misalkan keturunan yang mana ini dari bangsa manusia mas kira-kira? Nah kalau untuk sampai seperti itu belum ya Cep ya. Alhamdulillah. Cuman saya ini ingin tahu awalnya seperti apa gitu, kok bisa sampai makhluk halus atau jin tersebut itu suka pada Paham. Mbaknya ini. Dan seperti ini mas, Gimana? bukankah kita udah masing-masing ya sama hal seperti itu, tapi kok bisa bangsa jin itu menyukai bangsa manusia? Bentar Cep, gimana Mbak barusan? Ngomongnya bisa keras sedikit ya, maaf, soalnya kebetulan kami juga nggak bawa mic ya Cep ya. Gak pakai mikrofon. Oh alah, Gak kedengeran, lirik banget mbak. Entah. jadi begini Cep, si mbaknya ini secara sengaja berbulan-bulan ke belakang kalau dia membuang apa namanya pembalut Sembarangan. ya, dan dari situ juga si makhluk itu suka sama dia. Nah, berarti kalau memang masalahnya seperti itu awalnya, depannya mungkin mbaknya bisa lebih hati-hati untuk membuang pembalut. Nah, ini juga buat teman-teman semua ya, mungkin yang perempuan entah tua atau masih muda, kalau bisa sepantasnya membuang pembalut itu jangan sembarangan. Berarti saya bisa menyimpulkan kayak gini mas, makhluk di sini itu berarti kesukaannya ataupun makanannya seperti itu mas. Nah, betul. Nauzubillah. Allahu Akbar. Karena dari ketinya itu disukai oleh makhluk seperti itu. Ya sudah, alhamdulillah kan ini masalahnya udah selesai ya mbak, nggak ada yang perlu mbak takutkan ke depannya, dan semoga berjalan seperti semula. Amin. Oke, tinggal ini aja sekarang, tinggal saya kabarin yang di rumah gitu mas. Oke. Yaudah ini tutup aja ya, nanti mbaknya udah oke. Hah? Oke. Oke nih mas. Oke. Yaudah saya kabarin yang di rumah dulu ke sini. Oke. Cukup ya mas? Oke teman-teman, cukup dulu. Kita mau sambil nunggu pihak keluarga dari mbaknya. Saya tutup dulu kameranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.